Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, diberi iman, Islam, ketakwaan, sampai akhir hayat diberi husnul khatimah. Kajian kita pada malam hari ini yaitu melanjutkan kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita masih di awal-awal bab. Kemarin kita masuk di dalam bab masalah niat, membaguskan niat. Nah, pertama kemarin kita masuk di bab masalah iman, yaitu kita harus menguatkan dulu keimanan kita. Untuk menjadi seorang murid, iman harus kuat dulu dengan 3 cara, yaitu pertama dengan mengkaji Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang keimanan, kemudian bertafakur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga beramal. Jangan hanya sekedar percaya sama Allah tapi tak mau ibadah. Itu 3 yang menjadikan satu syarat bagi kita untuk menguatkan iman kita. Setelah iman kuat, maka kita belajar tentang niat. Sangat penting. Kalau iman dah bagus, nanti niatnya salah, maka nanti menjadi orang yang merugi. Jadi kemarin kita sudah masuk di dalam pasal yang pertama tentang bagaimana Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan kepada kita sebelum melakukan sesuatu, betulkan dulu niatnya. Aku niatnya nak apa? Betulkan niat. Nah, karena amal itu tergantung niat. Kalau niatnya bagus, amalnya bagus. Niatnya buruk, amalnya jadi buruk. Kita hadiah Fatihah dulu kepada guru-guru kita, kepada masyayikh, kepada para anbiya, para aulia, syuhada, wassalihin, guru-guru kita, masyayikh kita, khususnya Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani dan semua masyayikh di pondok-pondok pesantren kita. Kemudian khusus kepada musannif kitab As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, faslun fin niyah ila an qal as-sababu tsalis. Jadi kemarin Al-Imam telah menerangkan tentang niat sampai kepada ila anqal fajtahid ya akhi.
Sebelum akhir, Imam mengatakan wa niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'a. Kama anna tadhira la athara lahu fi nasil ain. Faman wafaqa insanan ala ghaibati muslimin wadda'a annahu yaksitu bidzalika idkhalu surul ala qalbihi. Fa huwa ahadul muqtabain. Wa man sakata anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wada anahu yanwi bisukutihi at-tawaqqi an kasri qalbil mubashar fa huwa syarikuhu fil ithim. Wa idza ta'allaqat niyatu al-khabitha bil amali thayyib afsadatu wa sara khabithan kama ya'malu shalihat wa yanwi bidzalika tahsilul mal wal jah. Suatu amal yang maksiat itu enggak bisa diniatkan dengan niat yang baik. Maksiat ya tetap maksiat. Sudah kita terangkan kemarin. Orang niatnya nyuri tapi untuk diberikan kepada fakir miskin. Yang bukan haknya fakir miskin. Kalau memang yang haknya fakir miskin kan memang dia mengambilkan. Ini bukan haknya fakir miskin. Pokoknya dia memang maling betulan. Nah, dia maling betulan. Kok ternyata niatnya saya ini niat untuk dikasihkan orang, untuk sedekah orang. Aku ini korupsi, saya niatnya nanti nak bagi-bagi fakir miskin. Nah, jangan begitu. Itu walaupun niatnya bagus, tapi asalnya adalah kemaksiatan, maka tidak boleh. Terus ada lagi orang, niat. Dia tidak mau menegur orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kata dia, niat aku ini bukan apa. Aku niat ini tak mau menyakiti hati orang. Makanya aku tak mau tegur dia. Ini niat yang salah. Kenapa tuh tadi tegur? Niat aku ini bagus. Aku tak tegur dia. Apa? Aku niatku tidak mau menyakiti hati orang. Kalau aku tegur dia, dia sakit hati. Nah, ini salah. Alasan yang salah. Itu satirnya gak apa? Iya no. Tak ada orang. Jadi alasan tidak bisa begitu. Seorang amar ma'ruf nahi mungkar jangan tidak beramar ma'ruf karena niatnya nanti dia tersinggung. Tak bagus aku nanti nyakiti hati orang gini-gini, tak bisa. Nanti dia jadi musuh aku pula. Aku tidak mau bermusuhan. Ini salah ya. Seperti ini adalah salah. Kemudian wa'lam fajtahid ya akhi, atau sebaliknya, idza ta'allaqatin niyyah al-khabitha bil amali thayyib afsadatu wa sara khabithan. Kalau ada kebalikannya, tadi ada kemaksiatan, dia niatkan dengan niat yang baik, ini tak bisa. Sebaliknya nih ada kemaslahatan, tapi niatnya tak bagus. Ini juga merusak amal. Ini nyata-nyata amal bagus, tapi niatnya salah, merusak amal. Seperti apa? Contoh, kaman ya'malus shalihat fanjan bi bidzalika tahsilul mal wal jah. Yaitu seperti orang yang beramal soleh, tapi niatnya untuk biar dapat duit. Nah, biar dapat duit. Gambarnya ini amal soleh nih. Amal soleh gambarnya nih. Apa saja. Tapi niatnya supaya aku dapat duit. Nanti dapat duit. Atau dapat pangkat. Nah, dia beramal soleh supaya ditengok. Bagus kau. Aku kasih kau pangkat. Naik pangkat. Niatnya gitu. Tapi yang tampaknya dia kayaknya dia amal soleh nih. Bukan main lagi rajin. Ibadah biar nampak. Oh ini anak buahku bagus nih. Naik pangkat. Atau apa sajalah, ibadah apa saja. Niatnya justru untuk menghasilkan dunia. Ibadah itu untuk mencari ridho Allah. Bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia. Ini yang susah. Masya Allah. Jadi murni ibadah bukan karena
dunia. Ini susah nih, bukan tak susah. Tiap hari hati itu harus diolah terus, ikhlas, ikhlas. Ini kan kita sedang bab ikhlas nih. Bab ikhlas. Fajtahid ya akhi an takuna niyatuka fi ta'atika maksuratan ala ibtigha'i wajillahi ta'ala. Berusahalah wahai saudaraku agar niatmu di dalam ketaatanmu itu khusus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal ibadah apa sajalah itu harus betul-betul untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Mau ngajar, mau apa dan lain sebagainya. Nampaknya ini memang nampaknya ini nampak amal, itu jangan diniatkan yang lain. Cari ridho Allah, cari ridho Allah, cari ridho Allah, cari ridho Allah. Bikin majlis ini, majlis itu, majlis apa, cari ridho Allah, cari ridho Allah, cari ridho Allah. Karena setan tuh terus ganggu terus, setan ganggu katanya biar terkenal, biar apa, biar saingan dan lain sebagainya. Setan terus tarik lagi niat yang tak bagus, tarik lagi. Saya niat nih untuk cari ridha Allah, untuk cari ridha Allah. Balik lagi, kita beramal apa aja lah, beramal apa aja. Kadang-kadang setan tuh ganggu terus, ganggu dia. Yang karena inilah. Sedekah, menyumbang sana, nyumbang sini, cari ridha Allah. Harus dijaga. Kita harus selalu evaluasi, update hati. Jangan update status Facebook aja. Adi juga update. Status Facebook update sekali, 2 kali, 3 kali, kadang tak berapa kali update. Hati tak pernah update. Waktu nak ngeklik nih, aku nih niatnya apa nih? Waktu nak ngeklik nih, niatnya apa? Niatnya apa nih? Mengeluh kepada makhluk? Atau aku ini untuk pamer orang dengan kata-kataku? Atau aku niatnya apa untuk nyakiti hati orang? Atau untuk apa ini? Waktu nak ngeklik nih. Kalau kira-kira ini kok tidak karena mencari ridho Allah, tak usah klik. Hapus, blok tulisannya tuh, pencet hapus, kosong, tak jadi update. Aku tidak buat status hari ini. Gitu. Nah, penting berapa banyak orang dapat dosa karena Facebook dengan dikira. Banyak. Tak tahu totalan besok kitab, tengok. Status Facebook. Banyak kali dosa status Facebook, tak tahu. Tuh, zaman dulu mana ada orang berdosa karena status Facebook. Sekarang ini banyak. Makanya malaikat besok penuh catatan buku kita ini jangan sampai naudzubillah. Status Facebook ini ada status pahala, komen pahala. Gitu. Tambah banyak ngetik, tambah banyak pahala. Komen Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pahala tidak? Pahala. Ini tak komen, tak meracau apa-apa, ngumpat orang gini. Bagus buang ke sampah HP-nya tuh. Daripada menjadikan dosa. Kita kembali kepada niat. Jadi penting sekali itu, penting sekali. Kita nak ngomong. Ini kikir suara saya yang akan saya keluar ini karena apa nih? Karena nafsu, apa karena Allah nih? Cari ridho Allah, apa sekedar biar apa nih? Untuk bangga-bangga dan sebagainya. Ini penting, tiap hari update nih. Aku hari ini ikhlas tak ya? Aku hari ini ikhlas tidak nih? Nah beramalnya aku udah ikhlas belum nih? Karena apa nih? Cari apa nih? Cari dunia ke? Biar diampu ke? Biar dibilang bagus ke? Biar terkenal ke? Lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini kan. Hati ketuk-ketuk engkau nih yang betul sikit. Nih, nafsu. Jadi kita ada dialog. Kita dengan diri kita tuh harus ada dialog. Betul sikit. Kita beramal tuh. Balik lagi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok nanti Al-Imam mengajarkan kita untuk berdialog dengan diri kita sendiri. Perlu. Di dalam diri kita itu semacam ada pro dan kontra. Kemudian wanwi bima tata'atahu minal mubahat al-isti'ana ala ta'atillahi ta'ala. Yang memang itu ibadah jangan sampai diniatkan
bukan karena Allah, selain Allah, jangan sampai. Pokoknya kalau semua yang itu ibadah, mau sholat, puasa, infak, zakat, ngajar, bikin majlis apa segala macam, itu semuanya ibadah, jangan sampai diniatkan karena dunia. Niatkan harus mencari ridho Allah, mencari ridho Allah. Terus dibetulkan. Dan untuk yang mubahat, hal-hal yang mubah, ya bukan termasuk ibadah tapi adat saja, niatkanlah untuk al-isti'anah. Al-isti'anah Allah Ta'ala untuk menjadi penopang kita, menolong kita agar kita bisa taat kepada Allah. Makan niatnya supaya bisa ibadah, tidur jaga kesehatan biar bisa ibadah, kerja pergi pagi pulang sore untuk makan anak dan istri, ya untuk ibadah, kerja nabung ini untuk bayar nanti aku insya Allah untuk bayar ONH kerja nih, jualan tahu untuk ONH umpamanya. Ini ibadah, jual tahunya dapat pahala, tapi nak kredit motor Ninja yang besar tuh apa? Ada dunia lagi, tak guna. Jadi semuanya untuk ibadah, kerja. Kalau orang sudah kerja niatnya untuk pergi haji, nabung haji, mesti dia tak tinggal sholat. Sholatnya mesti bagus kan karena niatnya sudah bagus. Tapi kalau hanya orang niatnya hanya ngumpulin duit saja, bikin rumah yang cantik, beli mobil yang mewah, itu ibadahnya bisa berantakan. Nah, ibadahnya berantakan. Kemudian wa'lam annahu yutasawwaru ayyajtamia fil amalil wahid niyatun katsirah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bisa di dalam satu amal itu terdapat beberapa niat. Amalnya satu, tapi bisa diniatkan banyak. Dengan niat-niat ini nanti pahalanya lebih daripada diniatkan satu. Wa yakunu al-amilu bi kulli niyatin minha thawabun tam. Misaluhu minat ta'at ayanwiya bi qiraatil Qur'an munajatallahi ta'ala. Fa innal qari'a munajin rabbahu. Contoh satu, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an satu niatnya apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat ini berbisik-bisik. Berbisik-bisik. Kita baca Qur'an nih, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'an nih, kita sedang berdialog dengan Allah, jangan lupa. Jangan lupa bukan sekedar membaca tulisan abatasa ini, bukan. Kita nih sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tuh baca Quran. Satu, niatnya munajat kepada Allah membaca Quran. Yang kedua, wa yanwi istikhrajal ulum fil Quran fa innahu ma'danuha. Nah, kemudian yang kedua, aku niatkan baca Quran, aku nak ngambil ilmu dari Al-Qur'an nih. Tentang apa di situ? Ada ilmu waris, ada tentang kesabaran, ada sejarah di situ. Aku niatnya aku nak ngambil ilmu dari Al-Quran ini. Dua niatnya sudah. Kemudian wayan winaf anafsi wasami'in. Kemudian aku niatkan baca Al-Quran ini supaya aku mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari Quran ini. Dan orang-orang yang mendengar ini juga ketika mendengar bacaanku, ini juga mendapat kemanfaatan. Itu bagus niatnya. Jangan niat baca Quran karena dunia satu, biar juara, biar dapat duit, biar dapat bonus. Jangan. Ya, itu namanya beramal karena selain Allah Subhanahu wa taala. Duduknya sama, tapi niatnya berbeda, maka hasilnya berbeda. Jangan sampai. Itu harus di semacam kayak begitu, memang harus dilatih hati itu. Tapi kalau hati ini dibiarkan terus membaca Quran karena dunia terus, tidak pernah diintrospeksi diri, nggak pernah dievaluasi, dianggap itu menjadi satu kebenaran dan dianggap itu sah-sah saja. Akhirnya terus baca Quran karena dunia, baca Quran supaya dapat dunia, baca Quran supaya dapat dunia. Ikhlasnya di mana? Habis semuanya, habis. Makanya di sinilah pentingnya tarbiyah. Pendidikan itu penting, mendidik, tarbiyah itu penting. Supaya ini yang gini nak tak betul, niat kamu luruskan dulu yang betul niatnya. Jangan karena hadiah, jangan karena bonus, jangan. Karena bonus sebesar apapun diberikan, itu tidak ada imbangannya dengan pahala kalau kau baca dengan ikhlas.
Nggak ada imbangnya. Berapa orang dapat kemanfaatan ketika kau membacanya, berapa ratus, berapa ribu baca. Ikhlas mencari ridho Allah. Aku baca, orang-orang ini senang, dia dapat keberkahan, aku juga dapat keberkahan membaca Al-Quran. Terlepas juara tak ada urusan. Ini yang susah nih mau buang ini nih, ini kok karena duit nih, karena apa nih? Nih kalau tak dipaksa susah. Apalagi dia terbiasa bekarat di dalam ini susah. Makanya harus dibersihkan hati itu. Nah, agar betul-betul lillahi ta'ala. Akhirnya dunia Al-Quran yang mestinya ibadah hanya dibikin ajang untuk mencari dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu namanya ta'kulud dunya biddin. Memakan dunia dengan agama, enggak bagus. Itu semuanya berangkat dari salah niat. Makanya niatnya harus dibetulkan dulu. Yang betul sebetul-betulnya. Kemudian wa misaluhu fil mubahat antanwi bil aqli imtisala amri rabbih fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sekarang yang kedua, meniatkan hal-hal yang mubah dengan niat yang bagus. Satu, makan. Orang makan nih aslinya bukan ibadah. Niatkan yang bagus. Niatkan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang aku rezekikan kepada kalian. Itu niat waktu makan. Aku disuruh Allah untuk makan yang baik, aku makan sekarang. Jadi pahala nih. Jadi pahala. Wa tanwi bi ataqawi ala taatillah. Kemudian niat yang kedua, itu niat satu dapat pahala. Niat kedua untuk agar kuat untuk beribadah taat kepada Allah. Makannya satu piring dapat pahala, kalau dua niat dapat pahala dua. Nah. Kemudian wa tanwi bi atasab buba fistikhrajis syukri minka li rabbika idh yaqulu subhanahu kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Yang ketiga niatnya apa? Aku mau makan nih agar aku nanti ada timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar aku bisa bersyukur. Minum air putih, minum. Ini aku minum. Dan minum alhamdulillah. Minumnya dapat pahala. Aku minum ini nanti kita ada segar agar aku bisa bersyukur kepada Allah. Makan juga betul udah kenyang, bisa berdiri, bisa berjalan, aku jadi bersyukur kepada Allah. Tiga niatnya, tiga pahalanya dapat. Wa faqis ala hadaini misalaini ma adahuma min at-ta'ati wal mubahat wastakthir min salihin niyati juhdak. Jadi untuk yang lain-lain itu pokoknya begitulah. Dikiaskan ke yang dua nih. Jadi apa saja, berjalan, jalan kaki, olahraga nih kalau niatnya biar sehat gitu saja dunia. Tapi niatnya aku olahraga nih biar nanti aku badan enak, jadi aku bisa ibadah dengan tenang, ya, bisa sehat. Jadi mata semuanya sehat, badan sehat, jadi aku bisa ibadah. Itu dapat pahala jalan-jalannya, olahraganya. Suma inna niyata tutlaku wa yuradu biha ahadu maknayain. Niat itu kadang-kadang niat itu diucapkan mempunyai dua makna. Ya. Kadang bermakna ini dan kadang bermakna itu. Ada dan yang namanya niat itu. Pertama, al-awwal anna niyata ibaratun an ghardika alladhi hamalaka 'alal azmi wal 'amali wal qaul. Wa takunu niyatu hadzal i'tibar bihadzal i'tibar fil aktsar khairan minal amal in kana khaira wa syarran minhu in kana syarra. Wa qad qala alaihi salatu wassalam niyatul mu'min khairun min amalihi fanzur kaifa khassal mu'mina bizikri. Pertama, niat yang memiliki arti tujuan. Maksudnya tujuan gimana?
Saya umpamanya kita ni duduk di masjid ni, bikin majlis taklim ni. Tujuan kita apa? Agar kita paham tentang agama. Untuk membaiki hati kita, untuk membaiki zahir kita. Ini namanya tujuan kita melakukan hal ini. Nah, tujuan. Jadi bermakna gharduk. Jadi tujuan. Ketika kita beramal, apa maksud kamu nih? Kamu bikin macam gini, supaya aku faham. Aku ni bodoh agama. Itu namanya tujuan kita mengadakan majlis ini, membuat majlis ini. Kalau yang niat yang seperti itu niat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin, niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Niat yang seperti itu lebih bagus daripada amalnya. Maksudnya dia dah beramal, tujuan aku pokoknya begini. Karena Allah semuanya. Nah, ini namanya niat bimana gharad. Ya, tujuan. Ketika beramal dia punya tujuan apa. Nah, itu namanya lebih bagus niat itu daripada amal itu sendiri. Niatnya saja itu sudah bagus. Kemudian wa manasani anna niyata ibaratun an qasdika fi'la syai'i wa azmika alaihi wa hadhihi niyya la takunu khairan minal amal walakin la yakhlu al-insanu 'inda azmihi ala fi'li syai'in min ihda thalathi halat. Yang kedua, niat berarti qasad. Qasad yaitu kehendak. Kehendak atau keinginan. Contoh gini. Aku kepingin nak bangun satu musola. Ini namanya qasad. Aku ini adalah keinginan nih nak bangun sebuah musola. Ini namanya, kan bisa disebut niat juga. Yang tadi juga niat juga. Yang ini juga niat. Tapi ini masih dalam tahap apa? Keinginan. Qasad, kehendak. Aku ini kepingin, aku ini berkehendak nak bangun musola lah. Gitu. Kalau tadi dia sudah di dalam majlis taklim, dia bilang tujuanku bikin ini supaya untuk agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu umpamanya. Sedangkan ini niat dalam arti yaitu keinginan atau qasd untuk melakukan sesuatu. Belum melakukan, cuma dia bilang aku kepingin, aku berniat nak bangun musola. Nah, yang keinginan seperti ini yang tidak termasuk di dalam hadis niatul mukmin khairun min amali. Bukan yang ini, tapi niatul mukmin khairun min amali itu untuk tadi masalah yang pertama tadi. Walakin la yakhlul insan inda azmi ala fi'li syai'in min ihda thalathi halat. Jadi ketika orang punya keinginan demikian, maka tidak lepas nanti orang ini akan melakukan di antara 3 kemungkinan. Pertama, ayyahzima wa ya'mal. Dia punya keinginan, ingin bangun musola. Kemudian mantap betul. Oke, aku betul-betul nak bikin. Azam. Pekan depan aku nak mulai. Gajian aku nak mulai beli semen. Ini azam. Kemudian bulan depan ternyata dapat gaji, dia beli semen betul, mulailah dia bangun musola. Nah, ini yang pertama. Niat atau qasad yang dilanjutkan dengan azam, dilanjutkan dengan amal. Kalau tadi tidak lain, yang pertama itu bermakna gharad, itu memang sudah berjalan di dalamnya, dia niatnya untuk apa? Nah, itu. Terus yang kedua, wasaniyatu ayyazima wa la ya'mal ma'al qudrah 'alal amal. Wa hukmu hadhil halah wallati qablaha qad ata mubayyanan fima ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dzalika biqouli faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu wa indahu hasanah kamilah. Fa in hamma biha fa amilaha kataballahu wa indahu asra hasanah ila 700 dhifin ila adafin katsira. Untuk yang kedua ini ada lagi yang berikutnya, orang yang dia sudah berkeinginan tetapi ternyata dia tidak
jadi melakukan. Nah, sudah tidak ingin betulnya bikin musola, tapi ternyata ada saja masalah hingga duit ini tak sempat kumpul, akhirnya dia tak jadi bikin. Ini termasuk kepada hadis Rasulullah SAW, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah." Barang siapa yang dia berkeinginan melakukan sesuatu tetapi kemudian dia tidak jadi melakukan, dia dapat satu kebaikan. Kalau dia jadi bikin musola itu dilakukan, maka dia akan mendapat 10 kebaikan. Nah, ini hadis ini untuk yang kedua. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Kalau orang berniat melakukan kejahatan kemudian dia tidak jadi mengamalkan, niat nak bunuh orang tapi tak jadi, itu justru dapat pahala. Justru dapat pahala. Nak bunuh orang tak jadi, justru dapat pahala. Kemudian kalau melakukannya, fa in hamma biha fa amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia niat jahat, kemudian dilakukan dia betul, dia dapat satu keburukan, satu kejahatan saja. Jadi tidak dilipatkan, akan menjadi 10 seperti kebaikan. Al-halatu salisatu ayyazima ala fi'li amrin la yasati'u fi'lahu wa yasiru yaqulu law istata'tu amiltu falahu niyatun ma lil amil wa alayhi ma alayhi. Wa dalil ala zalika qaulu alaihi salatu wassalam annasu arba'atun rajulun atahu Allahu ilman wa malan fa huwa ya'malu fi malihi wa ilm bi ilmihi fa yaqul akhir law atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla ma amilah fa huma fil ajri sawa. Yang ketiga, orang yang dia punya keinginan melakukan sesuatu tapi dia memang tak mampu. Kata dia, kalaulah aku kaya macam orang tuh, aku akan bikin masjid macam dia. Akulah kalau aku kaya macam orang tuh, aku akan bikin pesantren sendiri, tak usah dibantu orang, aku sanggupkan sendiri. Kalau aku bisa kaya semacam orang itu. Ini juga niat. Orang yang seperti ini macam mana? Orang yang seperti ini dapat pahala sama seperti yang punya duit dan dia bangun pesantren. Yang punya duit dia bangun masjid. Dia sebetulnya pengen, cuma memang rezeki tak ada. Tapi niatnya itu betul-betul, bukan pura-pura saja. Aku nak biar dapat pahala lah. Aku nanti kalau aku kaya macam dia, aku nak bikin masjid. Alah, bengak-bengak engkau. Kaya betul, peloke, bukan main. Peloke, tak sumbang masjid, tak sumbang pesantren. Gaya-gaya, mana dapat apa? Tak dapat apa, dapat abuk aja, tak dapat apa-apa. Tapi orang tuh yang memang betul-betul dia cemburu luar biasa. Wah, aku kalau kaya betul macam dia, aku bikin juga masjid lebih cantik lagi daripada yang dia bikin. Itu orang kayak gitu, Pak, atau itu dapat pahala tuh walaupun tak punya duit. Nah, tapi niat dia betul. Tapi kalau niat dia tak betul ya, taklah dapat abu aja lah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Yaitu warajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman fawayahbitu fi malihi bijahlihi fayaqul akhir law atani Allahu misla ma atahu amiltu misla amalihi fahuma fil wizri sawaun. Tadi orang yang satu kaya raya dengan uangnya dibangun pesantren, yang satu cuma nengok aja temen aku, kalau kaya betul macam ni aku bikin juga lah. Betul aku ni. Itu dua-duanya pahalanya sama orang ini. Terus yang berikutnya kebalikan. Nengok ada orang kaya raya, kemana-mana pergi, naik Velfire Alphard, sore dibalik ke sini naik Mercy, besok naik helikopter, kata. Main kemana-mana. Pokoknya makan sedap-sedap, pergi tempat hiburan. Kata dia yang nengok ni, kalau aku kaya macam dia, aku nak bikin juga macam dia lah. Aku nak beli pesawat sekali nak jalan-jalan, kata dia. Ini orang seperti ini, udahlah melarat, tak punya duit, dosanya sama tuh. Sama yang suka hambur-hamburkan duit tuh.
Suka poya-poya, makan sana, makan sini, pergi hiburan sana, hiburan sini, mabuk sana, mabuk sini, main sana, main sini. Dia tengok nengok aja pagi orang tu keluar, balik. Bawa gini tengok, oh aku kalau macam dia sedap, kata dia. Ha kau, dua-dua pahala apa dosanya dosanya sama. Maka jangan berangan kalau berangan yang bagus. Ini berangan tak geram dia tengok. Alamak, cewek cantik-cantik ikut dia semua banyak duit. Aku kalau bisa lebih banyak aku nak gaet. Kata dia. Habislah orang seperti ini. Tak ada cerita habis. Itu dah walaupun dia duduk diam temenung ini terbelalak, tapi dosanya sama yang melakukan. Sama kata Rasulullah SAW, fahuma fil wizri sawaun. Mereka berdua di dalam dosanya sama, yang melakukan sama yang cuma temenung, itu sama-sama dosanya sama. Betapa ruginya orang yang berhayal dengan orang-orang kaya, main dengan artis dengan ini, ikut-ikut nak kepengin seperti itu. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Ini semua urusan niat. Nah, insyaallah kita di pertemuan yang akan datang kita masuk di bab masalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Muraqabah sangat penting sekali, luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesehatan zahir dan batin dan banyak umur bermanfaat, ya. Diberi keistiqomahan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.